Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, fastaqim kama umirt. Ikhwan dan akhwat yang berbahagia, alhamdulillah, sampai hari ini kita masih berada dalam nikmat Allah, nikmatul hayat, nikmat hidup, dan nikmat berada dalam kebaikan, dan nikmat memelihara agama, iman, dan nikmat-nikmat lain yang dinyatakan dalam Al-Quran tidak dapat dihilang, tidak dapat dihingga. Kita sebagai pelajar menuntut ilmu apapun, sebagai pelajar menuntut ilmu apapun bidang yang dituntut, namun jangan lupa bahwa kita adalah sebagai komunitas muslim. Pada hari ini dunia tengah, terutama di dunia Arab, tengah terjadi apa yang telah terjadi yang kita semua mengetahui. Dan di negara kita pun, Nusantara, terus hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun bergejolak untuk menuntut kita sebagai umat Islam untuk memperbaiki keadaan ini. Kita tahu, alhamdulillah, jadi dalam umat Islam tidak kekurangan dalam ilmu pengetahuan, dan tidak kekurangan orang-orang yang alim. Namun ini menuntut kita untuk menjawab keadaan yang berlaku. Sebetulnya apa yang naqs dari diri kita sebagai umat Islam. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang kewajiban-kewajiban kita sebagai orang Islam. Bahwa di dalam diri kita ada kekuatan baik dan ada kekuatan buruk. Itu Allah ciptakan secara fitrah. Maka manusia apabila melakukan kesalahan, itulah sifat manusia, dan itulah manusia. Tetapi apabila dia membiarkan dirinya untuk berkukuh dan terus-menerus melakukan kesalahan, maka itu akan menghilangkan sifat kemanusiaan itu sendiri. Nah, tadi bahwa di dalam diri manusia ada kekuatan baik, ada kekuatan buruk. Jadi punya kapasiti untuk melakukan keburukan, sebagaimana kita punya kapasitas untuk melakukan kebaikan. Paling kurang, jika kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan, itu sudah betul dan sebagai manusia yang baik. Namun demikian, kita berharap untuk terus meningkatkan nilai-nilai, faktor-faktor kebaikan yang Allah ciptakan dalam diri kita lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, sehingga kita mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nah, kebahagiaan yang dituntut oleh manusia sebenarnya, kalau mereka tahu, adalah kebahagiaan
jiwa, kebahagiaan batin, kebahagiaan rohani. Adapun kebahagiaan di dunia ini semuanya adalah bersifat sementara, seperti sementaranya fisik, yang disebut hedonism. Kebahagiaan yang ingin dicapai oleh matanya, oleh telinganya, oleh mulutnya, oleh akalnya, oleh hawa nafsunya sebelum segala sesuatu. Itu disebut kehidupan hedonism. Dan kebahagiaan yang berakhir dengan penderitaan jika tidak disertai maksud-maksud yang mulia atau tidak disertai kebaikan-kebaikan rohani, kebaikan agama. Ikhwah dan akhwat sekalian, bahwa berbahagialah mereka yang punya persekitaran yang baik-baik, mulai dari rumah dia, rumah yang islami, terdiri daripada ahli keluarga yang komitmen bukan hanya menjaga intelektualnya, akalnya, agar terus mendapat sinar ilmu pengetahuan untuk petunjuk hidupnya, dan juga dia jaga emosionalnya untuk sehat, memiliki emosional yang kuat, mampu untuk menghadapi kehidupan ini, dan juga kehidupan rohaniahnya, mentalitinya, yang disebut spiritualnya yang baik, melalui bimbingan syariat, bimbingan agama. Maka berbahagialah. Atau mereka justru di dalam lingkungan rumah yang tidak memiliki bi'ah, atau sekitaran yang ini kan bi'ah yang khusus, sekitaran yang khusus, yang kurang menguntungkan, kurang baik. Maka ada yang mereka mendapatkan di sekolah, madrasah, university. Dia bertemu kawan-kawan yang soleh, bertemu guru-guru yang baik, yang kebetulan bagian atau fakulti madrasah yang diambilnya yang islami, yang banyak merubah persepsi hidupnya, cara hidupnya, yang bertolak belakang dari keluarganya. Apalagi jika mereka mendapatkan kedua tempat itu mulia, sungguh diharapkan menjadi teladan bagi keluarganya nanti, istrinya, anaknya, dan bagi masyarakatnya sebagai umat Islam. Namun jika kita tidak bernasib sebaik mereka, berada di rumah yang kurang banyak memelihara agama ini, rohani ini, dan juga di universitas, sekolah, madrasah yang juga tidak banyak memberikan kena bagian yang diambil pengajian, tidak terkait dengan Islam, dengan akhlak, dengan syariah. Maka ada satu lagi persekitaran yang perlu, yang kita harapkan, yaitu adalah bi'ah amah, persekitaran umum. Dan persekitaran umum ini adalah sebetulnya masyarakat secara umum. Maka kita harus pandai-pandai memilih teman, memilih perkongsian dalam berbagai program sebagai pelajar, ya, dengan sadar kita mesti mengambil, ya, mencari sekitaran yang awam ini untuk memelihara kesehatan intelektual kita, kesehatan emosional kita, dan kesehatan moral, akhlak, spiritual, agama kita secara umum. Nah, oleh karena itu hendaklah, terutama bagi kita yang hidup di negara orang, ya, hidup di negara orang, dan alhamdulillah kita bukan hidup di negara kafir, bukan hidup di budaya kafir, di Arab, Islam, dan lain sebagainya. Namun kita jangan menutup mata, jangan juga tajahul, tidak mau tahu bahwa pengaruh Barat masuk, ya, ke
negara-negara Islam, bukan hanya ke negara, masuk ke kehidupan masyarakat, meskipun itu di kampung, bahkan lebih jauh lagi masuk ke dalam rumah. Kalau kita tajahul, tidak mau tahu, hampir kita tidak mendapatkan kebaikan di seluruh tanah negeri ini. Maka ambillah peluang manfaat yang sebaik-baiknya untuk kita dapat dipelihara oleh Allah dari seluruh fitnah, musibah yang menimpa umat ini. Nabi pernah bersabda pada Ibnu Abbas, beliau mengatakan, "Ihfazillah yahfazuk." Maka jagalah Allah dengan membawa diri kita hidup dalam kontrol agama, baik kontrol dari luar dan kontrol agama dari dalam. Begitulah cara kita untuk menjaga Allah, sehingga Allah akan memelihara dan menjaga kita dari kehancuran dan kesalahan-kesalahan, keputusasaan, penderitaan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hendaklah kita semua menjaga satu-satunya yang sekarang kita miliki adalah bi'ah amah. Ya. Meskipun di negara Islam, tadi kita jangan merasa tajahul, ya, tidak mau tahu bahwa ada beberapa poin yang perlu kita jaga. Pertama, ikhtilat. Hidup ini ikhtilat, tak dapat diingkari. Islam tidak pernah membuat satu aturan ikhtilatnya seperti ini, tidak. Ya, seperti yang kita kenal sekarang, orang tasyaddud dalam menciptakan makna tidak boleh ikhtilat. Hidup ini sudah ikhtilat. Ijtima itu ikhtilat. Dan kehidupan uzlah bukanlah asas. Yang asas kehidupan adalah ikhtilat, ijtima. Hidup bersama, memenuhi hidup bersama dan memenuhi, ya, menerima dan memberi, ya, kepada sesama sosial untuk memenuhi keperluan bersama. Nah, maka kita betul-betul mesti menjaga diri kita dengan membangun pengetahuan bagaimana kewajiban-kewajiban umat Islam dalam berhidup berikhtilat, berijtima. Ya. Kita tidak mengatakan bahwa ikhtilat dalam Islam seperti ini, itu. Tidak ada batasan. Batasan ikhtilat dalam Islam adalah bagaimana kita dapat menjaga diri, ya, terutama di dalam kepada diri kita sendiri. Dalam arti kepada diri kita sendiri adalah kepada Tuhan, kepada Allah. Ada muraqabah, ada pengawasan yang kuat di dalam diri ini untuk tidak melanggar peraturan Allah. Namun dengan demikian Islam tetap memberikan etika-etika. Ya, etika tersebut berpakaian dengan baik, ya, yang Islami, ya, dan yang kedua berusaha tidak bersentuhan kulit. Ya, yang ketiga adalah menjaga mata, menjaga artinya pandangan. Apabila panduan syariat ini disertai muraqabah tadi, kita rasa hidup ini sudah punya sudah memiliki satu nizam, aturan sendiri. Islam tidak pernah merantai,
memenjara, ya, membatasi kehidupan yang memang luas, kehidupan yang menjadi keperluan ijtima masyarakat semua. Namun ya, untuk menjaga lahirnya keburukan-keburukan dan kehancuran-kehancuran yang dilarang oleh agama, oleh Allah sebagai umat Islam, maka itu kita berkewajiban untuk menjaga sendiri dari ikhtilat tadi, yaitu dengan ada muraqabah Allah dan ada berpakaian yang baik dan menundukkan mata dan jangan sampai bersentuhan kulit secara sengaja atau tidak, mau peduli terhadap etika yang bersih tersebut. Ditambah seorang wanita muslim, ada lagi yang perlu dijaga etika sebagai muslim untuk menghormati dirinya sebagai perempuan. Sebetulnya bukan hanya muslim, tapi lebih kepada nilai kemanusiaan. Ya, wanita dihormati, dijaga, dan dia sendiri mesti memeliharanya. Ya, agama, istilah dalam bahasa Arabnya yang syar'i, yang islami disebut hishmah. Hishmah itu kesopanan kalau bahasa kita. Sopan dalam berkata, tidak tunduk, tidak dengan suara yang seorang perempuan mengerti, yang dapat membangkitkan rangsangan-rangsangan. Tidak hishmah, sopan dalam berpakaian, sangat tidak terbuka, dan kita sebagai sebagai muslimah tahu batasan yang sangat baik, batasan yang baik atau yang cukup, ya, memenuhi syarat Islam. Dan gerak-gerik, ya, kita jangan mengikuti naluri syahwat sebagai wanita yang merasa menjadi pusat perhatian dalam masyarakat sosial di mata laki-laki. Maka itu pun merupakan bagian untuk menjaga diri kita di lingkungan yang kita hidup bersama dengan orang-orang serantau di sini. Dan yang kedua, yang menolong kita juga agar hidup di sini aman, lebih baik, maka saling menjaga satu sama lain terjadinya fitnah dan kemungkaran. Maka setiap individu kita punya kewajiban yang tidak dapat dihindari, yaitu bagaimana agar tetap persekitaran ini sehat dan bersih, ya, sehingga kita punya kewajiban untuk memeliharanya dengan setiap individu tegur sapa satu sama lain terhadap kebaikan, tegur sapa satu sama lain dalam kesabaran menghadapi cabaran-cabaran dan kesulitan-kesulitan hidup bersama, termasuk merubah sesuatu yang tidak dikenal di dalam aturan hidup kita. Istilah Qur'annya munkar. Munkar adalah sesuatu yang tidak dikenal. Lawannya munkar adalah ma'ruf. Lawannya munkar adalah ma'ruf. Kenapa tidak disebut keburukan? Karena mungkin saja yang di lingkungan kita munkar, artinya tidak dikenal, mungkin di lingkungan lain dikenal, gitu. Artinya tidak mutlak itu tidak baik. Mungkin di lingkungan lain baik, maka Al-Quran menyebutnya munkar. Ini nakirah, la yu'raf. Lawannya ma'ruf. Ini yu'raf. Ma'ruf ada aturannya yang qat'i, yang jelas dalam Al-Quran dan hadis, atau dalam uruf. Dalam uruf, apa uruf itu? Persekitaran tradisi masyarakat tertentu. Jika tidak dikenal secara uruf,
tidak dikenal dari di Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, maka ini disebut munkar. Kalau dikenal, ma'ruf, dikenal bahwa ini adalah sebuah kebaikan. Tapi jika tidak dikenal, itu namanya munkar. Mungkin munkar di sini ternyata baik dalam lingkungan tertentu, di zaman tertentu, di masyarakat tertentu. Oleh karena itu, jika ada satu kemunkaran di masyarakat kita, sesuatu yang itu bukan etika hidup kita, itu bukan cara hidup kita, itu bukan kita dalam arti umat Islam yang panduannya ada di Al-Quran, ada di hadis atau uruf yang dikenal dalam masyarakat muslim, maka kita mesti memeliharanya. Contoh kecil mungkin Mesir sama-sama Islam, bahkan Islam lebih dulu dari kita. Ada satu munkar dari segi uruf yang tidak sama dengan kita, itu pun perlu kita jaga. Perlu kita jaga karena termasuk memelihara eksistensi, keberlangsungan hidup yang baik menurut Islam di lingkungan masing-masing. Oleh karena itu, setiap individu tidak ada kecuali dan tidak dapat lari dari tanggung jawab ini jika kita ingin dipelihara oleh persekitaran itu. Karena yang dimaksud bahwa kita dapat dipelihara karena kita tidak mendapat pemeliharaan yang baik dari rumah, dari madrasah, satu-satunya harapan dari bi'ah awam ini, maka kita harus sama-sama dan masing-masing menjaganya, menjaga diri kita dengan memperhatikan persekitaran ini. Karena kalau ini buruk, kita akan larut buruk. Tapi kalau kita memeliharanya, maka kita pun akan dipelihara oleh lingkungan itu. Yang kedua, dalam hadis Rasulullah menyebut hubud dunia. Hubud dunia ini adalah sebab dari kehidupan hedonisme. Hati yang kering, jiwa yang kering, tidak punya cinta kepada Allah, tidak punya cinta kepada Rasul, tidak punya cinta kepada kebaikan. Katakanlah bahwa di dalam diri manusia ada nafsu, ada rohani. Dia nafsunya lebih dominan, sehingga tidak mempunyai cinta, rohaninya lemah. Akibat rohaninya lemah, maka hidupnya tidak dengan rohani, tidak dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada kebaikan. Namun yang terjadi adalah cinta yang lahir dari nafsu. Maka itulah yang disebut hedonisme. Nah, kehidupan hedonisme ini akan melalaikan kita dari tauhid dan akhlak. Agama kita agama tauhid, mengenal Allah, mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah, dan konsekuensi tauhid itu adalah akhlak yang baik. Dan itulah akhlak yang baik inilah yang akan memelihara pahala-pahala, akan memelihara thawab yang diberikan oleh Allah dari ibadah, aktivitas, dan letihnya melakukan kehidupan ini, sehingga semua menjadi pahala apabila dilakukan dengan akhlak. Karena akhlak itu lahir daripada tauhid, hidup karena Allah, dan lain sebagainya. Nah, maka hidup hedonisme ini hidup berdasarkan hawa nafsu, syahwat. Nah, sehingga dia tidak peduli bahwa ada satu aktiviti-aktiviti yang bukan atau yang tidak sesuai di persekitaran kita, yang munkar. Ada aktiviti-aktiviti yang hidup tumbuh di negara yang berideologi memang materialisme dan hedonisme itu sendiri. Sehingga hidup hancur sebagai umat Islam karena mengikuti kehidupan hedonisme. Maka gaya-gaya hidup hedonisme ini harus betul-betul diimbangi dengan penanaman-penanaman atau aktiviti-aktiviti yang
menghancurkannya, melawannya itu dengan aktiviti-aktiviti rohani. Mungkin kita tak dapat mengelak, dunia sekarang sudah didasari oleh kehidupan yang hedonisme. Oleh karena itu, coba ada tanggung jawab kita untuk membangkitkan kehidupan rohani itu. Karena Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah orang yang membersihkan jiwanya, artinya menghidupkan potensi kebaikannya, dan rugilah orang yang mengotorinya, artinya mengikuti kehidupan hedonisme ini. Nah, maka coba jika memang kita tidak mampu menghadapi arus kehidupan hedonisme, coba memang kita tidak mampu kecuali dengan menghidupkan kekuatan rohani yang Allah akan ilhamkan kebaikan itu, maka ikuti kehidupan atau aktiviti-aktiviti yang rohaniah, sifatnya ruhiyah, sehingga Nabi mengatakan ikuti keburukan dengan kebaikan akan terhapus. Begitu barangkali cara kita untuk menjaga bi'ah amah ini dari kehancuran yang tidak lagi satu-satunya yang kita dapat harapkan. Tetapi kalau orang yang datang dari bi'ah yang baik, dari tempat mengaji yang baik, sudah barang tentu mereka adalah orang-orang yang akan juga menjaga bi'ah ini. Tapi jika kita tidak bernasib, itu satu-satunya bi'ah yang harus kita pelihara. Kita minta saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, ya, untuk yang lebih baik dari kita, untuk mengontrol satu sama lain, sehingga semua individu dan pelajar kita semua akhirnya dipelihara oleh Allah dari upaya ini. Karena yang memelihara hanyalah Allah. Peliharalah Allah, maka Allah akan memelihara kita. Saya kira demikian perkongsian ini tentang bagaimana kita menjaga bi'ah kita sendiri yang kita ciptakan, ya, di bi'ah umum, di bi'ah awam ini menjadi baik. Selanjutnya saya ingin mengingatkan 3 perkara. Pertama, yakni ghayatu tawajudikum fi Mesir, tujuan Anda berada di Mesir ini. Dan ini juga ada kaitannya dengan masa depan kita dan nasib kita bukan hanya di dunia dan juga di akhirat. Semua orang perlu jiwa yang bersih, akhlak yang baik. Karena kita lihat keadaan sekarang, kita hampir tidak mengeluhkan orang kurang pengetahuan, kurang ilmu, bukan. Kita mempunyai ulama, mempunyai orang-orang bijak yang berilmu ramai, tetapi akhlak miskin sangat. Oleh karena itu kita beruntung mengaji di Arab, tidak mengaji di Barat. Meskipun kita mengambil bagian yang bukan ulum syariah, tapi di persekitaran Arab, di Mesir ini, satu nikmat yang Allah berikan di negara Islam yang penuh dengan ilmu ulama. Maka ambillah peluang ini selama kalian berada di Mesir. Anda memang punya kewajiban yang utama, yaitu pengajian di bidang yang Anda ambil, ya, sebagai thaqafah, ya, dan pengetahuan, ya, Anda kalian. Namun ada satu sisi bahwa kita berkewajiban untuk menjadi orang muslim yang baik. Maka ambillah thaqafah kita yang kita pelajari dari pengajian yang kita ambil. Tapi ada satu sisi rohani yang di situ kita tidak mendapatkan apa-apa, ya, yang disebut tarbiyah. Maka melalui program-program yang dibuat, yang ditubuhkan, yang diadakan, yang diselenggarakan oleh penubuhan persatuan pelajar, atau membuat program-program yang mengkaji agama, ilmu-ilmu ulum syariah, apakah tauhid, apakah akhlak, tasawuf, hadis,
ya, dan lain sebagainya. Maka ambillah peluang ini secukupnya. Bahkan kalau boleh saya memberikan satu pandangan, kalau boleh masa cuti itu gunakan untuk itu, ya. Karena tanggung jawab yang utama, yang priority bagi seorang pelajar adalah bagaimana memanfaatkan kewajiban dia sebagai pelajar dan sebagai muslim. Oleh karena itu imbangi antara thaqafah dan ta'lim dan tarbiyah. Thaqafah adalah kegiatan Anda untuk mendapatkan ilmu pengetahuan apa saja di luar bidang Anda. Ta'lim adalah mengikuti pengajian yang memang menjadi pilihan bidang Anda, ya. Meskipun kedua-duanya itu adalah untuk kepentingan intelektual, namun ada satu yang juga penting, tarbiyah. Itu sisi rohani kita. Tarbiyah itu berkaitan dengan i'tiqadat, ya, keyakinan agama dan akhlakiyat dan akhlak agama. Mungkin ini mesti mengikuti pengajian bersama para asatid, para ulama, mungkin akan terpenuhi tarbiyah itu sendiri. Dan kita jangan menutup mata bahwa kita sangat memerlukan moral, akhlak, ya, sebagai apapun kita, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita menjadi seorang yang pakar-pakar yang muslim, ya, apapun kepakarannya, tapi tetap yang muslim. Dan yang terakhir, mungkin ini yang perlu kita ingat, bahwa kita punya tanggung jawab di hadapan diri kita, ya. Ada ungkapan begini, untuk dihormati orang mudah, tapi seseorang untuk menghormati dirinya sendiri itu susah. Menghormati diri sendiri itu adalah bagaimana menjaga diri kita agar tidak buruk di depan orang lain, ya. Karena menjaga diri agar tidak buruk di depan orang lain artinya tidak melakukan keburukan, ya, kepada orang lain. Itu sebetulnya satu cara yang paling mudah untuk mendapatkan kehormatan. Nah, karena itu kita punya tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Kita seorang manusia individu tidak hidup dengan diri kita sendiri, tapi dengan orang lain. Maka tanggung jawab yang pertama adalah pada diri sendiri. Bagaimana agar kita dapat hidup dengan orang lain di masyarakat sosial dengan baik. Karena interaksi kepada orang lain itu adalah sebuah ya, pemberian apa yang ada pada diri kita. Kalau kita tidak punya kasih, kita tidak akan mengasihi ke sesama. Kalau tidak punya penjagaan diri untuk tidak melakukan keburukan, artinya kita punya kemuliaan itu, maka kita akan memuliakan orang lain. Nah, orang yang tidak punya kasih tidak akan mengasihi, orang yang tidak punya kehormatan tidak akan menghormat. Orang tidak punya sabar, maka tidak akan menyabari kehidupannya. Nah, maka tanggung jawab kita di hadapan diri kita, bagaimana mengisi, ya, akhlakiyat kita yang masih kaitannya dengan di atas tadi, dengan tarbiyah itu tanggung jawab kita yang sebenarnya. Karena kita yang sebenarnya bukan anggota tubuh ini, kita yang sebenarnya adalah ruhani, jiwa, ya, ruh yang ada dalam diri kita. Dan yang kedua, kewajiban kepada agama, yaitu kepada Tuhan. Jangan lupa, ya, sholat. Berjanjilah kepada diri untuk tidak, ya, meninggalkan sholat. Berjanjilah kepada diri untuk tidak meninggalkan puasa. Karena Allah akan melindungi masyarakat Islam selama rukunnya masih berdiri tegak. Meskipun
sisi-sisi kehidupan yang lain hampir sudah ternodai. Tetapi rukun ini asas, sholat, puasa, ya, dan bertauhid kepada Allah ini tidak boleh dilalaikan sama sekali dalam keadaan apapun. Kita belum punya akhlak yang mulia, yang bagus, yang bersih. Kita belum punya amal soleh yang banyak. Tetapi sholat ya, sebagai imaduddin ya, dari rukun agama, dialah tiangnya, hendaklah tidak ditinggalkan dalam keadaan apapun. Berjanjilah kepada diri kita. Seorang Arabi datang kepada Rasulullah lalu bertanya, apa yang kamu bawa ya Rasulullah? Apakah betul sholat? Iya. Apakah betul puasa? Iya. Apakah betul zakat? Iya. Apakah betul haji? Iya. Maka orang itu berkata, saya tidak akan menambah mengurangi apa yang engkau bawa itu. Maka ketika orang itu pergi, Rasulullah memberikan komen kepada orang itu di hadapan para sahabatnya, kalau memang dia betul apa yang diucapkan tadi, ya, maka dia akan dijaga oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Maka jagalah itu. Mudah-mudahan kelalaian-kelalaian, kerusakan-kerusakan yang diakibatkan dari luar, maka Allah akan memberikan kekuatan ya, untuk dapat menyelamatkan kita dari keburukan-keburukan di luar yang dia akan datang. Yang ketiga adalah kewajiban kita kepada masyarakat dan keluarga kita. Ya, kita pulang balik ditunggu oleh keluarga ya, sukses dalam bidang pengajian ya, dan masyarakat kita pun menunggu kita balik untuk memberikan satu kontribusi ya, kepada masyarakat kita. Maka lakukanlah itu karena Allah. Kita sebagai orang Islam ya, bukan semata-mata untuk mencari kehidupan, apalagi sebagai seorang perobatan, seorang dokter yang punya etika insaniyah, kemanusiaan yang sangat tinggi ya, maka Anda dipilih menjadi manusia yang belajar bagaimana menjaga kesehatan fisik. Maka coba Anda pun menjadi seorang yang bisa menjaga kesehatan rohani. Jika Anda raih dua-duanya, mungkin Anda akan menjadi orang yang disebut bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Demikian perkongsian ini, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.